Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Tentang seorang ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kajian ini berbeda dengan pola menghabarkan. Imam Hajar didatangi oleh seorang ulama. Ini khobar. Khobar seperti ini perlu kita fahami, sehingga kita bisa membedakan antara kalam khobar dengan hasil riset seseorang. Dalam konteks ini berhasil menemukan sebuah penelitian atau hasil dari diroyah terkait dengan riwayah. Nampak pola transfer keilmuan yang sedang berlangsung di situ. Bagaimana proses pola transfer keilmuan? Informasi penyampaian yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu khobar. Berbeda dengan diroyah. Hasil diroyah itu biasanya yang hasil penelitian itu membuktikan demikian. Itu namanya ketetapan dari hasil diroyah sebagai sebuah simpulan proses yang telah dilakukan dari sebuah riset penelitian. Tapi kalau telah datang seseorang atau saya bertemu dengan seseorang yang orang itu adalah alim, alamah, dan lain sebagainya, itu bersifat menghabarkan atau meriwayatkan yang bersifat khobar tentang sosok seseorang yang dikagumi oleh seorang yang meriwayatkan atau orang yang mengabarkan. Nah, seperti ini harus dibedakan sehingga tidak rancu antara wilayah khobar, wilayah riwayat dengan wilayah ketetapan sebuah hukum. Jadi persoalan ketika saya mengutip dan memuji cara berpikirnya Mu'tazilah misalnya. Terus saya dikatakan menetapkan pikiran Mu'tazilah itu juga nggak benar. Atau saya menyampaikan cerita telah bertemu orang yang baik di jalan, santun. Terus saya membuat ketetapan orang itu memiliki keluarga yang mulia, yang bersambung pada pangeran Belanda misalnya. Itu kan juga nggak benar. Karena sifatnya saya hanya khobar dan meriwayatkan telah bertemu dengan seseorang yang santun, yang baik hati, yang ramah, dan lain sebagainya itu. Model-model komunikasi seperti ini sebenarnya sudah mudah dipahami, tidak rumit sebenarnya. Tapi karena ada kepentingan dari orang-orang tertentu untuk mencari legitimasi, sehingga semua respon itu dikategorikan isbat. Ada seseorang karena saking gandrungnya dengan nasab yang dimiliki,
dia cerita pada seseorang tentang nasabnya. Orang itu menerima, oh ya, terus ada tamu, oh ini cucunya ini, oh. Itu kan sebenarnya mengabarkan dari apa yang dikabarkan oleh seorang tamu kepada orang lain, bahwa tamunya dia itu adalah cucunya si A, si B. Itu kan sebenarnya hanya mengkabarkan ulang sebenarnya, bukan isbat. Atau misalnya ada seorang kiai ceramah menyebutkan nama seorang habib, terus menyampaikan, oh ini cucu Nabi ini. Itu kan nggak bisa disebut sebagai isbat, itu khobar. Karena takzimnya seorang kiai ini pengen nyenengke orang yang memang senang mendapatkan status sebagai cucu Nabi, akhirnya diucapkan dalam pidato. Tujuannya untuk menyenangkan, tapi bukan isbat itu. Dan banyak kiai-kiai kita itu mengulang informasi yang sekiranya informasi itu menyenangkan kepada orang yang membawa informasi. Kemudian diulang kembali, bahkan diceritakan dengan yang lain, di depan orang yang menginformasikan itu tuh biasa. Itu bukan isbat itu. Bukan sesuatu ketetapan yang didasarkan kepada hasil diroyah atau hasil penelitian atau pengakuan yang berdasarkan dengan pemahaman yang mendalam dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian diputuskan. Itu berbeda dengan hal-hal yang bersifat khobar atau riwayah. Sehingga kadang-kadang kita justru dikecohkan dari sisi ini. Karena saking GR-nya seseorang pada status kenasapannya, misalnya seorang habib terlalu bangga dengan status kenasapannya yang didengar dari orang tuanya, akhirnya cerita kemana-mana, dan penerimaan orang terhadap cerita itu dikatakan isbat. Padahal itu menerima dari informasi dia juga misalnya. Nah, jadi kalam isbat dengan kalam khobar, dengan kalam ujian, dengan kalam apresiasi, dengan kalam respon positif, itu berbeda. Dari sebuah komunikasi itu bisa dirasakan. Sama-sama sebagai sebuah kalam khobar, itu bisa dibuat canda kalau memang ini jadi diangkat dalam diskursus yang dijadikan sebagai sebuah legitimasi oleh Habib, para habaib misalnya, untuk menguatkan status kenasabannya sebagai cucu Nabi, dijadikan sebagai sebuah isbat. Ini nanti malah kalau dibuat cerita lucu malah bisa jadi lucu, Mel. Bisa dibuat cerita lucu malah. Jika di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami terkait dengan Habib, itu bisa menguatkan kepercayaan umat di zamannya. Tanpa harus mempertanyakan nisbah nasab seorang Habib ini kepada orang tua sampai ke atas, itu bagikan sosok dalam kenasapan yang hadir. Dan sebagai syuhra wal istifadhah, kalau yang mengungkapkan siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena kebesaran sang imam, namanya sekarang pun masih harum di hadapan kita, dan menjadi jembatan pemikiran dan amaliyah keberagaman kita untuk mengambil jalur sanad Imam Syafi'i. Karena yang menyampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang kenasaban seorang Habib ini
Wah, semua orang percaya, menerima khabar itu, dan nggak pernah mempertanyakan, didasarkan kepada sosok Muhammad Idrus Al-Husaini Al-Alawi Al-Hadrami yang memang akhlaknya baik, betul-betul model pada zamannya. Dan yang menyebut nama ini adalah sang imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tentu terkagum-kagum yang mengatakan seorang imam, dan yang sosok yang dikhabarkan oleh seorang imam itu tadi adalah orang yang memang betul-betul mulia. Sekali lagi, yang dikhabarkan kehadirannya di hadapan sang imam, diceritakan kepada umat, memang sosok yang hebat. Orang ya udah nggak mempertanyakan tentang keaslian nasab itu. Tapi beda kalau yang mengatakan itu Ustadz Idrus Ramli terkait dengan pengakuan tokoh sentral Habaib sebagai cucu Nabi. Sebelum Kiai Idrus Ramli memberitakan, atau dari bahasa komunikasinya itu mengisbat nasab Bani Ba'alawi, sebelum Kiai Idrus Ramli mengisbat, itu hasil riset tentang tidak terkonfirmasikan nasab Bani Ba'alawi yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah beredar luas. Jadi sebelum mengisbat itu sudah kedahuluan risetnya, atau yang menegaskan hasil risetnya tidak terkonfirmasikannya nasab Bani Ba'alawi. Meskipun dengan penuh semangat isbat Ustadz Idrus Ramli terkait dengan nasab Bani Ba'alawi, sebelum isbatnya itu sudah hilang duluan, dan tiba-tiba dicek nama-nama itu betul-betul tidak ketemu betul. Beda kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami baru mengkabarkan saja orang semua sudah percaya. Oh, itu bisa menghadirkan leluhur sebelumnya, seolah-olah hadir semuanya. Nggak ada yang nggak percaya. Karena yang menyebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, meskipun baru khobar. Tapi meskipun sudah isbat, kalau yang menyebutkan Ustadz Idrus Ramli, ya belum diisbat saja sudah hilang semuanya. Ini kan jadi anekdot, jadi lucu. Dan publik tidak mengenalnya. Setelah diisbat itu, dicek juga nggak ada. Sebelum diisbat, publik tidak mengenalnya. Setelah diisbat, publik tidak menemukannya. Ini bedanya kebesaran dan keagungan Imam Ibnu Hajar dengan cerita Ustadz Idrus Ramli. Di beberapa sosial media merespon risetnya Kiai Imaduddin Utsman. Baik, kita sebenarnya ingin fokus pada kajian Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ada kata hajar. Berbeda dengan hajar pada nama mbah guru beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beda latar belakang. Nah, lagi-lagi latar belakang itu sangat menentukan kepribadian seseorang dan sangat menentukan cara pandang seseorang. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan karena latar belakangnya yang beredar luas di kalangan masyarakat santri, dia mondok, belajar lama, tidak paham-paham, tidak masuk-masuk di pikiran, termasuk tertinggal pada lingkungan anak-anak sebaya yang sedang menuntut ilmu. Akhirnya nggak sabar, pergi. Saya juga belum tahu sumber cerita ini dari kitab mana, tapi
Yang saya dengar di pesantren begitu kisahnya. Kemudian di jalan, hujan deras, dia berteduh di bawah pohon pisang, kemudian lihat batu dalam posisi hujan itu tertetes oleh air. Batu itu bisa berlubang. Dia terinspirasi. Batu yang sekeras ini aja bisa berlubang kena tetesan air yang lembut. Masa saya kalah dengan batu? Akhirnya dia kembali ke pondok dan menjadi seorang alim yang kemudian dikenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia punya murid Imam Zakaria al-Ansari. Imam Zakaria al-Ansari punya murid namanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, kata Hajar pada Imam Ibnu Hajar al-Haytami di sini karena dinisbatkan oleh mbahnya yang pendiam. Baru mau bicara kalau sesuatu itu penting, tapi kalau nggak penting nggak mau bicara mbahnya. Kemudian orang mengenalnya itu cucu orang yang pendiam, tidak mau bicara kalau nggak penting. Akhirnya karena dia dirawat oleh mbahnya, karena masih kecil ditinggal wafat orang tuanya, sehingga orangnya mengenal nisbah yang menjadi karakter mbahnya itu adalah pendiam. Akhirnya mendapatkan julukan Ibnu Hajar al-Haytami. Sama-sama Hajar tapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Itu. Ibnu Hajar al-Haytami itu bermadzhab Syafi'i. Dia hidup pada abad 9 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i kan pada abad 3. Jadi jaraknya di situ ada 6 tahun, lama sekali. Ada keberlanjutan pengembangan keilmuan. Nanti ada hal-hal yang khas dari Ibnu Hajar al-Haytami yang ingin saya sampaikan, yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti untuk dibanding-bandingkan, wah kalau Imam Ibnu Hajar al-Haytami punya ide baru, punya temuan baru, berarti Ibnu Hajar al-Haytami berarti lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ya nggak bisa dibanding-bandingkan begitu. Proses keilmuan itu kan proses keberlanjutan, bukan sebuah proses untuk dibandingkan siapa yang pinter, siapa yang unggul, siapa yang hebat. Berarti ini kalah dengan ini kalah dengan ini. Dengan adanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, berarti Imam Syafi'i kalah dengan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Oh tidak. Proses keilmuan itu proses keberlanjutan. Bukan proses fanatisme buta, bukan. Okay. Dan ulama-ulama besar yang merupakan pengikut Imam Syafi'i itu diantaranya adalah Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin al-Mahalli, sampai ke Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Itu kalau kita ingin merefresh tokoh-tokoh besar pasca Imam Syafi'i yang berjasa untuk kita semua, sehingga kita mengenal Syafi'i dengan utuh melalui jembatan tokoh-tokoh ini. Sebagaimana kita sekarang ini mengenal utuh Imam Syafi'i dari jembatan para ulama-ulama, sebagai bentuk keberlanjutan sanad keilmuan. Ada yang bertahan sesuai yang dipelajari, ada yang ingin mengembangkan dengan hal-hal baru yang penuh inovatif, meneliti hal-hal yang belum ada, belum ditemukan pada zaman para gurunya. Sebagai sebuah perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam tradisi Syafi'iyah, para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i itu ada 5 periode sampai. Ada 5 periode. Periode pendirian mazhab, ya periode ulama mazhab. Periode periwayatan mazhab dari Imam Syafi'i diriwayatkan oleh para muridnya
ke yang lain sampai berkembang luas. Termasuk perluasan masalah-masalah mazhab, sehingga di situ ada semakin nampak ke publik perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kemudian bagaimana periode berikutnya itu bisa dikembangkan dalam sebuah karya-karya baru berikutnya. Ya begitulah ilmu. Ada sebuah perkembangan yang tidak statis namanya ilmu. Itu zonni, istihadi. Beda dengan yang Al-Quran, hadis bersifat qat'i. Kalau sesuatu itu sudah ada dalam Al-Quran, hadis, dan sudah jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan, ya sudah, diambil saja dari Al-Quran, hadis. Nah, karena apa yang ada dalam Al-Quran, hadis itu sudah qat'i. Nah, tapi kalau masih ada keraguan, kebimbangan dari Quran, hadis, maka disitulah wilayahnya seorang ulama untuk menganalisis. Quran hadisnya qat'i, tapi analisis analisis atau istinbatul hukminya atau kerja untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang dilakukan oleh seorang ulama berikutnya yang tidak menemukan dari apa yang disampaikan ulama sebelumnya, padahal itu ada hubungannya dengan Quran hadis, ya akhirnya terjadi penafsiran. Penafsiran itu bersifat istihadi, bersifat dzanni, tidak qat'i. Dan itu terus berkembang. Makanya penafsiran baru itu ada yang memang dihasilkan dari hukum qat'i, dari Quran hadis, ada yang diambil dari melalui proses ijma' ulama atau melalui proses qiyas. Dan begitu seterusnya. Sampai istilah saya itu tidak akan ada yang tersisa untuk tidak diketahui. Semuanya itu pada akhirnya akan diketahui. Problem-problem yang belum diketahui dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, nanti pada akhirnya akan secara sempurna disempurnakan oleh para ulama-ulama berikutnya. Nah, tapi tentu setiap zaman ada permasalahan yang berbeda, setiap zaman pasti akan muncul permasalahan-permasalahan itu. Kecuali kalau hari kiamat telah tiba, udah nggak ada permasalahan lagi kecuali permasalahan pengadilan di hari kebangkitan itu. Nah, periode terakhir adalah periode penetapan mazhab. Pada periode terakhir ini sering dikenal dengan istilah periode istiqrar atau penetapan mazhab. Ya. Dan yang sangat memiliki peran penting diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke. Di situ juga ada Imam Romli, yang konon yang berkembang luas di kalangan para kiai dan santri itu kan ada cerita lucu antara kisah istri Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kisah istri Imam Romli yang membooking tempat pemandian untuk berlibur itu, untuk apa istilahnya zaman sekarang itu spa atau apa gitu. Tapi nanti yang bisa menerima cerita itu nanti yang bisa mengambil manfaat saja. Di dalam ya'taqid lam yantafi. Makanya nggak perlu saya ceritakan. Kita lanjut saja. Dalam perkembangan ulama Syafi'iyah atau ulama yang mendasarkan pada mazhab Imam Syafi'i atau ulama pengikut Imam Syafi'i, itu sebenarnya juga nggak lepas dari ini eksistensi masing-masing seorang ulama. Memang seorang ulama tiap zaman itu masing-masing punya eksistensi yang berbeda-beda,
yang perlu kita hargai, jangan dicaci. Kalau sudah mencapai makom ulama dan dia juga betul-betul amilul ilmi, harus dihargai betul. Seperti sekarang ada seorang ulama yang namanya Kiai Haji Imaduddin Utsman, dia punya sebuah hasil riset, ya dihargai saja. Dia seorang ulama ahlul ilmi, dan dia punya kekhasan pada zaman kita yang tidak ditemukan pada zaman sebelumnya, tanpa mengurangi komitmen Kiai Haji Imaduddin Utsman terhadap ajaran Imam Syafi'i. Beliau sangat Syafi'i, beliau betul-betul memiliki pesantren dan dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan ya mazhab Syafi'i. Kalaupun punya penelitian tentang kenasaban, itu bagian daripada kekhasan beliau yang bersifat historis. Nasab itu historis. Makanya kalau ingin debat sama beliau, ya debat dari perspektif sejarah, biar nyambung. Kita terinspirasi oleh ajaran Jamul Jawame. Perdebatan itu bisa berjalan baik dengan memperdebatkan ilat, alasannya masing-masing, yang bisa membentuk argumentasi. Kalau memang hukum asalnya itu sama, bisa berdebat. Nah, kita terinspirasi dari Jamul Jawame ini. Sama dalam konteks bidang keilmuan juga begitu. Mau tidak mau, kalau itu kajian historis, kalau mau debat dengan Kiai Imad, ya berdebat dengan pendekatan historis. Nggak bisa mau mendebat Kiai Imad, riset Kiai Imad terkait dengan kenasaban, tapi pendekatannya pendekatan fikih, padahal Kiai Imad itu risetnya dengan pendekatan historis. Kalau ingin pendekatan fikih, ya gunakan itu perspektif fiqh oriented, itu berdebat dengan mereka yang punya temuan di bidang fikih. Jangan gunakan fiqh oriented ini untuk menantang diskusi temuan yang dihasilkan dari pendekatan sejarah. Hal yang sama juga begitu. Perspektif ilmu kalam digunakan dasar berdebat untuk bidang ilmu fikih, ya nggak nyambung. Masing-masing punya perspektif yang berbeda-beda, sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh seseorang. Yang membatalkan penelitian tentang kesimpulan nasab Bani Ba'alawi tidak terkonfirmasi, ya cari data yang diperlukan secara historis yang menegaskan nasab Ba'alawi itu terkonfirmasi. Nah, datanya jangan data yang berhubungan dengan fikih, data yang berhubungan dengan hadis, periwayatan hadis. Data yang berhubungan dengan periwayatan hadis itu berbeda dengan data kesejarahan seseorang, relasinya dalam ruang sosiologis, antropologis, politik, dan kebudayaan. Oke. Kalau terkait dengan riwayat hadis ini kan sifatnya nggak bisa diulek-ulek, sifatnya nggak bisa dirubah-rubah, kecuali perdebatan-perdebatan yang bersifat teks misalnya, atau kaitannya dengan hadis, perdebatan-perdebatan terkait dengan keabsahan rawinya. Keabsahan rawinya bisa dipertanggungjawabkan nggak sebagai seorang rawi yang memberitakan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Jalurnya itu jalur untuk memastikan yang disabdakan oleh Nabi itu tidak bisa diselewengkan atau dibelokkan oleh para perawi. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi itu harus terjaga juga. Karena menjaga sabda Nabi itu sama halnya menjaga keutamaan dan kebenaran yang memiliki
nilai kekuatan yang betul-betul searah dengan wahyu Allah, kalamullah. Karena itu dijelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu ya harus dipertimbangkan betul. Lah, rawi di sini rawi yang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks membawa berita Nabi. Sehingga hadis Nabi, riwayat yang dari Nabi tidak bisa dibelokkan sebagaimana menjaga secara ketat tentang kalamullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gigih nuntut ilmu, hubul ilmi. Gak merasa puas terhadap ilmu. Tidak puas dari hasil bacaan saja. Apalagi takwid buta misalnya. Beliau ingin mencari, ingin istilah orang zaman sekarang itu kepo, untuk selalu penasaran terhadap perkembangan keilmuan. Jadi tidak cukup hanya membaca, terus merasa berkurang. Apalagi kalau hanya membaca kemudian dijadikan bahan untuk menantang orang berdebat, ya satu persoalan itu. Hasil bacaan dijadikan bahan untuk menantang hasil penelitian, itu kan jadi problem itu.